Hai Sobat Sehat Panti Waluyo, kita kembali lagi di acara Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo. Dan kali ini kita masih akan membahas mengenai tema yang sedang in gitu ya, jadi mengenai COVID-19, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Ibu Yesinta Evariana Sarjana Gizi, yaitu ahli gizi dari Rumah Sakit Panti Waluyo. Selamat datang Ibu. Iya, terima kasih. Iya, dan kita mau membahas mengenai gizi seimbang gitu ya, atau mungkin ada beberapa jenis makanan yang bisa meningkatkan stamina tubuh di badai COVID ini gitu ya. Badai COVID ini kayak badai gitu ya. Tetapi sebelum kita masuk ke materi materi untuk materi hari ini, kita mau berterima kasih juga kepada Sobat Sehat semuanya yang sudah memberikan bantuan berupa dana maupun berupa barang dan juga berupa tenaga yang sudah mensupport kami di dalam menghadapi pandemi COVID-19 di tahun ini. Terima kasih sekali, semoga kita semua dilindungi Tuhan dan kita semua sehat selalu gitu ya. Oke, kita langsung saja ya Ibu. Nah, sekarang kan ada istilah pangan gitu ya, bukan lagi kita membahas mengenai 4 sehat 5 sempurna, tetapi adalah gizi seimbang. Nah, gizi seimbang itu apa? Sebenarnya sih hampir sama sebenarnya, 4 sehat 5 sempurna, cuman bedanya kalau 4 sehat 5 sempurna kita tahu kan dari kecil kita sudah belajar. Betul. Ada karbohidrat, protein, ada lauk, sayur gitu ya. Cuman semakin kesini orang tidak tahu seberapa sih jumlahnya gitu. Misalnya kayak nasi, oke kita butuh nasi, tapi seberapa jumlahnya supaya memenuhi kebutuhan kita, tidak berlebih dan juga tidak kurang gitu. Makanya muncul lagi namanya gizi seimbang. Kemudian akhir-akhir ini kita lihat ada namanya isi piringku. Isi gitu. piringku. Isi piringku di iklan-iklan pasti sudah ada ya, iklan dari Dinas Kesehatan itu sudah banyak. Jadi isi piringku ini juga membahas seberapa banyak porsi yang harus kita konsumsi. Oke, berarti itu sudah terukur begitu ya? Iya, ukurannya. Gitu. Ukurannya sudah pas gitu. Nah, kami juga membuka atensi untuk Sobat Sehat semuanya, membuka atensi dan pertanyaan melalui kolom komentar. Jadi kalau misalnya ada Sobat Sehat yang mau bertanya-tanya mengenai topik kali ini, tentang gizi seimbang dan juga tentang bahan makanan yang bisa menjaga daya tahan tubuh kita di pandemi COVID ini, bisa langsung di kolom komentar di bawah ini gitu ya. Dan akses live Instagram ini bisa diakses sampai 24 jam ke depan. Dan juga jangan lupa untuk mengunjungi channel YouTube Rumah Sakit Panti Waluyo. Oke, kita lanjut. Tadi sudah terukur dengan gizi seimbang dan juga isi piringku gitu. Sebenarnya kalau gizi seimbang ini ada kriteria usia nggak? Kalau misalnya dewasa sama anak pasti juga beda gitu kan? Ya, itu bisa dijelaskan. Pasti beda dari setiap kelompok usia. Jadi pemerintah sendiri juga sudah mengukur. Jadi untuk kan kebutuhan kita dengan kebutuhan orang yang di Amerika sana pasti beda. Dari tinggi badan, dari berat badan, dari gennya, dari bahan pangan yang bisa didapat itu sudah berbeda. Jadi kelompok umur misalnya balita itu butuhnya misalnya untuk usia 1 tahun hanya sekitar 1100 kalori misalnya, atau mungkin seperti kita dewasa ini mungkin sekitar 1700 sampai 2000 kalori. Misalnya orang mau diet, misalnya kita mau diet penurunan berat badan, itu kita harus menurunkan berapa kalori, itu kebutuhannya beda-beda. Memang setiap kelompok usia sudah ada hitungannya masing-masing berdasarkan berat badan, tinggi badan, dan kebutuhannya. Oke, berarti sudah ada takarannya masing-masing. Itu nanti bisa dikonsultasikan juga dengan ahli gizi gitu ya Ibu ya. Oke, sekarang ada nggak sih bahan makanan yang baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu? Jadi kan kita sedang ada pandemi COVID nih, di mana-mana kita lagi prihatin sekali ya, di sana tertular. Kabarnya di Solo kemarin sudah 0 yang positif, sekarang masih ada lagi yang positif gitu kan. Ini membuat diri kita semakin was-was gitu ya. Kita harus ngapain? Kita sudah melakukan gaya hidup sehat, tetapi apa sih yang perlu kita makan supaya daya tahan tubuh kita itu juga jadi sehat gitu, jadi lebih baik gitu? Yang pertama, kita punya prinsip. Jadi ahli gizi itu punya, biasanya sih ini untuk pasien diabetes ya, kita punya 3J gitu. Tepat jadwal, tepat jenis, dan tepat jumlah. Jadi tepat jadwal, diusahakan jadwal makan kita teratur. Tidak teratur karena lambung kita disetting untuk sehari 3 kali makan gitu. Jadi setiap berapa jam itu pasti kosong dan kita harus makan gitu. Jangan sampai kita nggak makan
dan itu bisa menurunkan daya tahan tubuh karena nutrisi yang harusnya didapat lewat makanan diambil dari cadangan yang ada di tubuh kita. Oke, kayak lemak gitu ya, bisa diambil dari situ. Diambil dan itu bisa menurunkan daya tahan tubuh kita. Jadi pertama harus tepat jadwal. Tepat jadwal. Jadi sehari 3 kali makan. 3 kali makan. Gitu 5 kali boleh nggak? 5 kali TKTP itu yang tinggi kalori, ya. tinggi protein. Terus yang kedua itu tepat jenis. Jadi kita milihnya bahan makanan itu seperti apa. Jadi sudah 3 kali makan. Oke, 3 kali makan kalau mie instan terus kan juga nggak bagus ya. Jadi tepat jenisnya, kita milihnya tadi isi piringku tadi isinya harus apa aja. Ada nasi, ada sayur, ada buah, ada lauk. Jadi kita milihnya harus komplit. Sekali makan itu komplit gitu, seimbang gitu kan tadi. Kemudian setelah tepat jadwal, tepat jenis, tepat jumlahnya. Nah ini yang penting jumlahnya ya tadi ya. Jangan piring saya sudah komplit gitu, ada lauk, ada sayur, ada buah, ada tapi nasinya 5 centong. Itu kebanyakan ya, kayaknya kalau 5 centong itu 1 kilo. 1 kilo lah. Masa iya sekali makan 1 kilo ibu, aduh terus gimana? Nah, jadi tepat jumlahnya juga itu tadi ya. Jadi kebutuhan kita seperti apa? Misalnya kita butuh 1.500 kalori gitu ya. Nanti bisa dikonsultasikan dengan ahli gizi. 1.500 kalori itu kalau 3 kali makan, nasinya harus seberapa banyak gitu. Jadi nanti kita berikan contoh nasi yang 1 on itu seberapa, nanti nasi yang 2 on itu seberapa, atau kalau di rumah punya timbangan kecil yang untuk timbangan tepung itu bisa untuk nimbang nasi tiap hari nggak masalah. Kan sekarang kita di rumah aja, jadi mau ngapain aja di rumah kita daripada gabut, nggak ada kerjaan, gitu kita nimbangin nasi. Ya ampun, jadi ini kegiatan baru untuk sobat sehat semuanya yang di rumah aja, itu kegiatannya ditambahin nimbangin nasi. Setiap makan ditimbang gitu ya. Setiap makan ditimbang. Itu sebenarnya baik juga ya untuk porsinya supaya tepat begitu ya. Kalau misalnya makan rendang, makan soto, makan apa namanya? Kayak pecel gitu tapi dalam bentuk mie instan gitu boleh nggak? Ada ya. Ada banyak rasa. Oke, jadi gini, kalau misalnya mempersiapkannya itu seperti apa? Kan kita ini tadi sudah dibahas ya, kalau kita di rumah aja itu kan perlu mempersiapkannya mungkin 1 minggu gitu, nggak bisa setiap hari kita harus ke pasar karena kan kita menghindari kerumunan. Nah itu bahan makanan seperti apa yang bisa disimpan atau bagaimana dengan kadar gizinya kalau disimpan terlalu lama gitu? Yang pertama, kita nggak mungkin kan nyetok mie instan terus tadi ya. Jadi kebanyakan yang habis di pasaran itu mie instan gitu. Untuk kondisi sekarang ini, jadi ada namanya panic buying gitu ya. Panic buying yang diambil sama para pembeli itu apa? Pasti yang instan-instan karena nyimpannya bisa lebih lama gitu. Sebenarnya tidak harus instan gitu. Kita punya banyak bahan makanan loh di Indonesia ini. Kita punya banyak bahan makanan yang bisa kita simpan. Misalnya, yang pertama kita punya sayuran beku, biasanya di supermarket ada ya sayuran beku. Atau misalnya kita belanja sayuran beku itu mahal Mbak, masa saya beli wortel sekilo di pasar sama sayuran beku sekilo harganya bedanya jauh gitu kan. Kita bisa mungkin wortel potong-potong kotak-kotak gitu ya, atau apa jenisnya mungkin yang labu siam atau masukkan di freezer, itu pasti tahan lama. Itu tahan lama. Nah, kalau dari segi gizi itu seperti apa? Dari segi gizi berpengaruh? Sebenarnya kalau misalnya kita kan harus nyetok minimal untuk 1 minggu. Jadi kita belanjanya seminggu sekali aja gitu. Memang untuk 1 minggu kita simpan, kita bisa beli misalnya daging kita bekukan, sayur kita bekukan, tapi memang kalau sayuran daun-daunan tidak bisa kita bekukan. Pilih sayuran yang bentuknya padat buah gitu ya, sayuran buah misalnya kayak tadi bisa labu siam, bisa wortel, bisa apalagi ya misalnya sejenis itu, brokoli itu masih bisa disimpan. Brokoli ini ya sudah bisa dilihat di sini sobat sehat semuanya. Ini ada berbagai macam makanan yang bisa dicontoh buat di rumah. Jadi bisa sayuran-sayuran bisa kita bekukan. Kalau untuk 1 minggu untuk kandungan gizinya sebenarnya masih aman. Berkurang tidak jauh, tidak jauh sama sekali gitu ya. Berarti memang batasnya 1 minggu gitu ya? Iya, gitu. Jadi paling nggak untuk 1 minggu kita simpan. Tadi ada daging beku, ayam beku, misalnya ikan beku. Kita kalau freezernya besar gitu ya, bisalah masukin situ semua. Tapi kalau freezernya kecil memang kan nggak bisa terlalu lama. Jadi lebih baik yang disimpan di freezer itu protein, jadi daging-daging, daging-daging, ayam, ikan. Mungkin untuk sayuran kalau daun
kita bungkus pakai apa? Plastik wrap gitu atau gimana? Kalau brokoli kita bungkus pakai plastik wrap. Kita masukkan di kulkas. Jadi bukan di freezer, di kulkas kalau brokoli. Tapi kalau sayuran daun misalnya ada sawi, ada bayam, ada selada, memang tidak bisa lama. Kita bungkus pakai kertas. Oh, kertas bisa ya? Kertas atau misalnya tisu gitu? Tisu bisa. Atau pakai apa namanya? Gombal. Enggak, jangan ya. Itu banyak banget dikasih gombal. Enggak ya? Box yang bisa kedap udara gitu ya. Mau merek apapun boleh gitu ya. Taruh di asal situ. Jangan hilang. Nah, itu kita masukkan di situ bisa. Awet, baunya juga tidak bercampur kalau kita masukkan di box-box itu. Jadi kulkas kita harus lebih rapi ya. Iya, betul sekali. Karena ini namanya mempersiapkan untuk 1 minggu, jadi harus rapi. Kalau di masuk-masukin semuanya juga nanti baunya campur ya. Campur, bakterinya campur, lonyot semua nanti jadinya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama ini dari @Andi Hartono. Apakah boleh minum multivitamin setiap hari? Nah, ini tuh ada pertanyaan juga, minum multivitamin setiap hari itu boleh atau enggak, dan juga minum jamu setiap hari itu apa? Boleh apa enggak? Boleh. Monggo dijawab. Kalau multivitamin sebenarnya semua bahan makanan yang kita makan asal itu komplit, misalnya kita sudah makan buah, sayur, udah ada lauknya, udah ada macam-macam ya. Multivitamin itu sebenarnya tidak perlu. Gitu. Karena multivitamin biasanya diberikan dokter itu pada saat kita sedang sakit. Kita sakit kan biasanya ada obatnya, sekalian ada vitaminnya gitu ya. Karena untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita juga. Gitu. Kalau kita konsumsi multivitamin, misalnya kita merasa makan saya kok kayaknya nggak sering buah ya, nggak sering, kita boleh sekali waktu multivitamin, cuman kita harus tahu batasannya. Misalnya vitamin C itu sehari harus konsumsi berapa banyak sih? Vitamin C sehari paling nggak konsumsi hanya 50 mg, padahal banyak vitamin C dosis tinggi sampai 1000 mg gitu. 1000 mg apakah boleh setiap hari? Ya lebih baik jangan. Mungkin sekitar 3 hari sekali. Kalau kondisi kita sedang drop, sedang sakit, boleh misalnya 3 hari berturut-turut, tapi setelah itu harus kasih jarak, misalnya seminggu sekali atau misalnya 2 minggu sekali, tergantung kondisi tubuh kita juga. Kalau kita selama kita bisa mendapatkan makanan yang alami, lebih baik yang alami saja. Gitu. Memang harus berhati-hati juga untuk minum multivitamin, harus sesuai anjuran dokter dan jangan setiap hari gitu ya. Jangan setiap hari. Kalau bisa memang dari buah-buahan, dari sayur-sayuran gitu, itu sudah komplit itu lebih komplit gitu ya. Ini ada pertanyaan. Kalau jamu ya. Kalau jamu tiap hari boleh, jamu itu kan juga bahan alami ya. Setiap hari boleh, asal jamunya juga jamu herbal yang kita bikin sendiri ya. Misalnya jahe, serai, godok sendiri, itu setiap hari masih aman kok gitu. Itu juga untuk biar nggak masuk angin kan, jahe anget gitu, meningkatkan sistem imun juga. Itu boleh, itu masih boleh. Kalau jamu masih boleh setiap hari. Batasannya mungkin ada juga ya? Batasannya sebenarnya sih kalau minuman herbal seperti itu tidak ada batasan sih. Jadi mau sesering apapun boleh gitu, asal tidak kembung. Kan biasanya beberapa orang ada yang punya masalah lambung, itu sensitif dengan jahe, sensitif dengan apa yang terlalu menyengat atau yang terlalu pedas gitu. Lebih baik juga dikurangi. Jamu-jamuan boleh, herbal boleh, dan yang alami yang tentu saja yang kita sarankan gitu ya. Nah, ada lagi dari @lala_hola99. Makanan apa saja yang bisa menambah imun tubuh? Ya, boleh dijawab. Makanan yang menambah imun tubuh tadi sudah dibahas. Betul. Sistem imun itu bisa terbentuk karena kondisi tubuh kita baik. Yang pertama, protein itu membentuk otot, membentuk energi gitu kan. Kemudian diperkaya dengan buah dan sayur yang banyak vitaminnya. Nah, vitamin itu bisa membentuk sistem imun juga. Jadi makanan apa saja ya, kalau bisa seberagamnya. Jadi gimana ya, Anda harus jeruk itu mengandung vitamin C, tiap hari jeruk gitu ya. Iya, vitamin C, tapi kita butuh vitamin A, kita butuh vitamin E, kita butuh seng, kita butuh macam-macam. Jadi semuanya memang harus komplit, semuanya mendukung sistem imun tubuh kita. Berarti nggak cuma vitamin C aja ya, yang sekarang kan kebanyakan pada nyari vitamin C sampai semua vitamin C itu habis semua di pasaran karena taunya untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu vitamin C, ternyata tidak. Ternyata
Dari semua bahan makanan, vitamin-vitamin yang ada di kandungan makanan itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, itu kolaborasi dari makanan dan kita sudah disediakan semuanya oleh Tuhan di makanan-makanan ini, itu semuanya sudah tersedia ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Oke, sekarang ada satu lagi yang bertanya, @hangga_trihayoga, sorry. Apakah dengan sering mengkonsumsi jahe merah mampu meningkatkan daya tahan tubuh? Nah, tadi sudah menghangatkan ya, tubuh dan menghangatkan hati gitu. Kalau yang lain bisa meningkatkan daya tahan tubuh nggak sebenarnya? Bisa sih. Ini juga langka loh Mbak, jahe merah itu. Jahe merah sekarang mahal ya. Iya, sekarang mahal banget. Bisa, jahe merah juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Intinya semua makanan itu bisa gitu ya. Jadi mengkonsumsi jahe merah rutin juga boleh, asal itu alami, kita godok sendiri gitu. Jadi bukan pakai yang instan. Instan kalau kita tahu buatnya memang alami boleh. Tapi kalau instan yang kita tidak tahu cara buatnya gitu, kita tidak tahu apa campurannya, itu yang berbahaya nanti. Dan lebih amannya mending bikin sendiri ya. Nah, diingat lagi kalau misalnya kita konsumsi jamu, kita konsumsi vitamin, perbanyak minum air putih. Betul sekali. Mungkin dia meningkatkan daya tahan tubuh, mungkin dia bisa bikin badan jadi seger. Tapi ingat, ginjal kita butuh air putih ya. Nanti jangan sampai semua vitamin, semua minuman itu tanpa air putih dia bisa memberatkan kerja ginjal juga. Jangan lupa minum air putih gitu ya. Walaupun kita makan makanan yang bergizi, tetapi ginjal tetap butuh air putih. Untuk membuang ini ya, sisa-sisa makanan gitu ya. Nah kalau gini, kalau misalnya ini kan sedang wabah corona gitu ya, COVID-19. Ada sih yang katanya tuh kepengen tetap diet gitu walaupun pandemi. Nah, itu boleh nggak sih sebenarnya kalau suasana seperti ini tuh kita diet gitu? Diet boleh-boleh saja sebenarnya. Boleh ya? Asal dietnya seimbang. Nah, tadi kita bahas lagi yang pertama tadi, makanan seimbang ya. Kita boleh diet, mau menurunkan berat badan, tapi dietnya harus diet sehat. Itu tidak boleh diet yang kita nggak makan seharian, baru makan malamnya. Yang ekstrim gitu ya, nggak boleh. Yang ekstrim itu bisa menurunkan daya tahan tubuh. Jadi tetap makan 3 kali. Gimana Mbak caranya makan 3 kali tapi berat badan turun gitu ya? Susah ya. Susah sekali. Tinggal isiannya. Jadi misalnya yang kita kurangi, kalau penyebab berat badan kita naik apa? Karbohidrat itu pasti, lemak itu pasti ya. Kita kurangi gorengan, kita kurangi santan, kita kurangi karbohidrat, kita ganti dengan banyak sayuran dan buah-buahan, itu sudah diet loh. Gitu. Kemudian setiap pagi kita olahraga, walaupun kita nggak bisa olahraga kemana-mana, di stadion juga nanti diusir sama Satpol PP gitu ya. Iya betul. Di depan rumah aja kita olahraga, di halaman rumah, di sekitar rumah, sudah. Atau mungkin sekarang kan dianjurkan harus berjemur setiap jam 10 ya, berjemur selama 10 menit, itu juga membantu membakar lemak. Gitu. Itu bisa juga ya membakar lemak. Jadi bisa buat menurunkan berat badan ya. Bisa untuk menurunkan badan. Jadi berjemur itu fungsinya bukan hanya untuk membunuh virus-virus yang ada di tubuh kita dan membunuh virus, kemudian meningkatkan imun, tapi juga bisa membakar lemak karena sinar matahari itu juga membantu kita membakar lemak. Nah, itu dia, bisa dilakukan di rumah untuk berjemur gitu ya, tetapi habis itu jangan ngemil. Mungkin ya susah kan karena ngemilnya itu ya. Betul. Nah, mungkin kita bisa buka atensi lagi untuk pertanyaan, karena kan ini menarik sekali gitu ya. Jadi semua orang tuh butuh tahu gitu gizi seimbang itu yang seperti apa, dan juga kondisi wabah seperti ini tuh sudah cuci tangan, sudah pakai masker gitu, tetapi mungkin masih ada yang kena gitu. Nah, itu apanya gitu kan ya. Ini kita bisa buka pertanyaan lagi. Monggo bagi sobat sehat semuanya yang mau bertanya. Nah, kalau misalnya mempersiapkan gizi seimbang itu yang seperti apa ya Mbak? Kayak tadi kan 3J ya. 3J tadi. 3J, tepat jadwal, tepat jenis, tepat jumlahnya. Gitu. Kemudian kemarin sempat saya baca lagi ada 4J, ketambahan tepat jurusnya. Jurusnya apa? Ya masaknya yang enak gitu. Kalau enak tuh kebanyakan pakai micin ya? Enggak ya? Enggak harus pakai micin. Gula, garam, atau mungkin sekarang kan lagi juga kaldu yang alami gitu kan. Kita bisa pakai itu. Jadi micin itu sebenarnya kalau kita konsumsinya dalam jumlah yang tepat, tidak membahayakan tubuh gitu. Jadi dia hanya
ketika kita mengkonsumsinya berlebihan, misalnya satu mangkok bakso micinnya 5 sendok makan, nah itu yang membahayakan. Tapi kalau satu panci besar gitu ya, kita bikin sop misalnya, hanya 1 sendok teh atau setengah sendok teh aja pakai MSG, nggak masalah. Okay, nggak masalah. Oke, gitu. Jangan sampai makan sampai sekilo gitu ya. Iya, sekilo. Jadi generasi micin nanti ya. Iya. Aduh, nanti nggak jadi pinter, jadi bego. Katanya gitu, tapi nggak ya. Nggak ada penelitian ya ke situ. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi dari Ednanda Kris 04. Kalau menyimpan sayur atau protein di almari es itu dicuci dulu atau nyucinya sebelum akan dimasak? Nah, gitu. Sebaiknya untuk beberapa daging, jadi seperti daging kambing, daging sapi, memang tidak dianjurkan untuk sering tersentuh oleh tangan atau mungkin dicuci, karena itu bisa meningkatkan bakteri yang ada di daging itu. Jadi lebih baik tidak usah dicuci, ditaruh di kulkas aja, dipotong-potong dulu misalnya kita butuh. Karena kan kalau sudah beku kan susah motongnya. Jadi misalnya kita butuh, saya mau besok Rebo saya mau masak rendang misalnya gitu. Potong aja kotak-kotak gitu kan, seperti potongan rendang, atau besok saya mau masak apa, dipotong dulu langsung disimpan, dipotong di plastik wrap, disimpan. Gitu. Nanti begitu akan dimasak dicuci dulu. Berarti mengurangi ini ya, sentuhan dengan tangan, dengan air gitu ya. Kalau misalnya dimasak dulu itu bisa nggak? Maksudnya dikasih bumbu dulu gitu? Bisa malahan gitu. Jadi misalnya setengah matang intinya ya. Jadi dibumbu dulu, kemudian disimpan sama bumbunya, besok tinggal goreng satu. Misalnya ayam ya, ayam diungkep dulu, kemudian ditaruh di kotak kedap udara gitu, taruh di freezer, besok tinggal comot satu, goreng. Itu lebih ini ya, lebih awet lama gitu ya. Lebih awet lama karena bumbu itu juga membantu mengawetkan. Jadi misalnya kayak bawang itu juga membantu mengurangi bakteri. Misalnya ada campuran air jeruknya, itu juga membantu juga mengurangi bakteri. Terima kasih sekali informasinya, malah sampai kemana-mana ini ya. Bukan hanya bahan makanan yang meningkatkan imun saja, tetapi juga cara menyimpan sayur, cara menyimpan protein di dalam kulkas itu seperti apa. Baik, mungkin sampai di sini aja pertanyaan-pertanyaan dari kami orang awam ini yang terkait dengan meningkatkan imunitas dengan makanan. Kami juga menyarankan. Jadi sobat sehat semuanya nggak perlu khawatir kalau ketinggalan live Instagram ini. Anda bisa mengakses lagi. Akses live Instagram ini bisa sampai 24 jam ke depan. Dan juga kalau untuk membutuhkan materi-materi lain tentang edukasi kesehatan bisa mengunjungi di channel YouTube Rumah Sakit Panti Waluyo. Baik, terima kasih sekali Ibu Yesinta atas informasinya. Semoga kita semua sehat. Semoga dengan meningkatkan imun ini kita juga bisa terhindar dari berbagai penyakit khususnya corona. Dan minta perlindungan Tuhan lah pokoknya supaya kita tetap sehat gitu. Gitu ya Ibu ya. Kita akan kembali lagi di prognosa selanjutnya dengan materi yang lebih menarik dan up to date. Semoga ini bisa memberikan edukasi yang baik untuk sobat sehat semuanya, dan kita akan ketemu lagi di prognosa selanjutnya, dan dadah.